Ya, ini teman-teman, saya sudah berada di lokasi pasar Kota Gede yang sudah dekat dengan makam para raja, terutama Raja Panembahan Senopati. Terus ikuti. Halo teman-teman, ini saya sudah sampai di parkiran di area makam Raja Panembahan Senopati yang berada di Kota Gede, Yogyakarta. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, terus dukung. Terima kasih sudah mau subscribe. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Sutawijaya. Ia merupakan putra Ki Gede Pemanahan, pendiri cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam, Ki Ageng Pemanahan membantu Jaka Tingkir membunuh Arya Penangsang. Awal mula berdiri Kerajaan Mataram Islam ketika Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Jaka Tingkir untuk memerangi, dan terbunuhlah Arya Penangsang. Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kerajaan Pajang dan menghadiahkan tanah alas Mentau di Kota Gede, Yogyakarta kepada Ki Ageng Pemanahan. Dan Danang Sutawijaya pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1582 Masehi. Pasca berhasil mendirikan Kerajaan Mataram Islam, Danang Sutawijaya mengangkat dirinya menjadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngaloka Sayyidin Panatakrama, yang menunjukkan raja berkuasa atas pemerintahannya dan keagamaan, sedangkan gelar Senopati untuk sebuah panglima perang. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan agraris yang beribu kota di Kota Gede Mataram Islam. Mataram Islam menjadi tumbuh kerajaan yang besar. Panembahan Senopati juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Desa tumbuh menjadi kota yang makmur dan besar dan ramai. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menjadi daerah taklukan Mataram, antara lain Kedu, Begelan, Pajang, dan Mangiran. Brangwetan yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Demak, dan Pati yang menjadi wilayah taklukan Mataram.
dan menjadi bagian dari Mataram. Panembahan Senopati wafat tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di daerah Kota Gede, dan digantikanlah putranya Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokroowati. Begitu teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih subscribe-nya. Bangsal kagem para putri. Assalamualaikum. Sendang Putri. Sendang Putri. Menuju Sendang Putra.
Sendang Putra. Ya, halo teman-teman, ini saya kebetulan bersama Mas Ferry. Mas Ferry, saya ingin sedikit bertanya-tanya. Sendang Kota Gede ini sejarahnya gimana ya, Mas Ferry? Ya, ini menurut cerita versi saya yang pernah saya dengar loh. Sendang Selirang ini, yang Sendang Kakung ini eranya pembuatan Panembahan Senopati. Kalau Sendang Putri yang di sebelah timur selatan Sendang Kakung itu konon itu cuman susulan. Yang lebih tua lagi itu Sendang di bagian barat makam itu Iya. konon buatan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, yang di sebelah utara itu yang Jobo Beteng itu ya, Mas Ferry? Iya, namanya Sendang Kemuning. Oh, namanya Sendang Kemuning ya? Iya, kalau ini kan Sendang Selirang. Jadinya yang Sendang Kemuning itu lebih awal dan lebih tua ya dari sini. Itu konon katanya. Itu pertama babat alas di sini, perairannya dari situ. Jadi Keraton Kota Gede dulu eh, sumurnya yang pertama itu yang di luar beteng makam itu ya, Mas? Iya, Hmm. Oh iya, Mas Ferry, kalau yang dimakamkan di komplek makam raja di Kota Gede ini, setahu Mas Ferry ada raja-raja atau temenggung atau adipati siapa aja yang Mas Ferry tahu? ya itu setahu saya. Tapi mohon maaf kalau ada sedikit kekeliruan, itu wajar bagi saya. Iya, Mas Ferry. Di dalam itu ada makamnya Kanjeng Panembahan Senopati, Hmm. terus ayahnya yang bernama Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Pemanahan, ya. terus Pak D-nya Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani, ya. Ya, terus yang itu konon katanya ada yang mengatakan di Beteng itu makam Ki Ageng Mangir itu dimakamkan di situ karena yang diakui sebagai menantunya sebagian Di luar, di dalam beteng, ya. sebagian Di luar. di luar. Oh, pernah dengar juga saya itu, ya. Karena dimakamkan di luar itu dianggap sebagai pemberontak Oh, gitu-gitu, dan di dalam sebagai menantu. menantunya. Oh iya, iya, Mas Ferry. Iya, Mas Ferry punya pengalaman apa setelah berada di sini, atau dulu pernah punya pengalaman apa berkunjung ke makam Sendang Panembahan Senopati di Kota Gede ini? Ya barusan aja ada bayangan lewat Mas Adnan, Iya. dan konon kata teman-teman, kalau saya pribadi belum pernah lihat, itu yang ada di Sendang Serang ini ada ikan lele, nggak ada dagingnya, cuman kepala sama durinya aja, tapi itu hidup.
tapi itu tidak setiap orang bisa melihat. Itu mau percaya monggo, tidak ya monggo, itu kan hak masing-masing. Jadi tadi berarti Mas Ferry tidak sengaja melihat sosok makhluk tak kasat mata atau bayangan apa itu tadi Mas Ferry? Iya.